Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadil Amjar Syada dengan NIM 3851. Kali ini saya ingin membuat video WAS Big Data Classification mengenai uh, sentimen analisis masyarakat Indonesia terhadap pemerintah pada banjir di Sumatera kemarin ya. Saya langsung masuk ke konteks dan perspektif. Ariel adalah seorang pengamat politik sekaligus seorang tim leader di Badan Pusat Statistik. Ia bertanggung jawab terhadap segala data yang menyangkut sentimen masyarakat Indonesia terhadap pemerintah jika ada suatu bencana dengan skala nasional terjadi. Sebagai seseorang yang bertanggung jawab di bidang tersebut, Ariel diharuskan untuk menganalisis salah satu bencana banjir berskala nasional dan apa respon masyarakat terhadap pemerintah setelah bencana tersebut terjadi. Langkah menganalisis sentimen dilakukan agar kedepannya pemerintah lebih paham mengenai pandangan masyarakat ketika terjadinya bencana besar. Ariel percaya bahwa scraping data langsung melalui channel YouTube Kabar Nasional dan melakukan analisis terhadap komentar-komentarnya dapat membantunya dalam mengetahui pola sentimen dari masyarakat. Kita masuk ke SDM pertama, itu Business Understanding. Tujuan Ariel adalah membangun sebuah model klasifikasi yang dapat menemukan pola sentimen dari sebuah teks, apakah komentar tersebut merupakan sentimen negatif, sentimen netral, atau sentimen positif terhadap pemerintah. Ariel akan menggunakan pre-trained model NLP dari Hugging Face, yaitu dari Indonesian Program Database Sentiment Classifier, dengan pendekatan deep learning. Nah, nanti berarti kita mengubah bahasa manusia ya, jadi bahasa numerik gitu. Untuk membantunya dalam menentukan pola level sentimen dan lexicon base sebagai pembandingnya. Lexicon base itu berarti pakai weight nanti ya. Ini dilakukan agar kedepannya pemerintah dapat lebih cepat tanggap dalam bertindak mengenai penanganan bencana tersebut. Sebelum kita masuk ke Python-nya, kita masuk ke data understanding dulu. Data source-nya didapat dari youtube.com, dari beberapa channel news ya. Bisa kita lihat dari Kompas, Metro, dari media, dari Christian Creek, dari Harian Kompas, dari Tribun News, TV One News, dari channel Sekretariat Presiden, dari channel Bang Ferry Rwandi dan Malaka, dari Kompas TV. Nah, ini judul-judulnya samping ya. Sorry karena saya persingkat karena videonya bakal panjang mungkin. Semoga nggak terlalu panjang banget. Terus nanti atributnya itu ada dua, ada video ID dan teks. Video ID itu video ini kita ngambil dari YouTube kan, video ID ini. Terus kita pakai API, kita kan perlu ngambil ini ya, ID-nya. Dan teks, nah ini komentarnya nanti nih. Terus ada labelnya nanti ada sentimennya negatif, netral, dan positif. Tapi kan labelnya belum ada, nanti kita bakal cari label sendiri menggunakan weak supervision atau weak labeling menggunakan pre-trained model. Ya, sebelum masuk VDA saya menggunakan saya menggunakan NumPy, saya pakai PLT ya, matplotlib, terus pakai regex juga, regular expression, TKDM buat melihat loadingnya, sama ambil API dari YouTube ya. Saya nggak sensor, nggak apa-apa, biarin. Sini ID YouTube itu kan bakal saya pakai, bisa nggak jadi pakai, hapus aja. Nah, ini buat getting comment. Nah, kita dapat 7.636 komentar dari seluruh video ini. Lanjut. Nah, sesuai dengan atribut yang ada di sini, cuma ada video ID dan teks. Kita sebenarnya nggak bakal pakai video ID, cuman nggak apa-apa, kita ambil aja teksnya. Ini banyak 7.636 misalnya. Nah, ini nanti kita bakal drop yang sesuatu kayak gini, yang kosongan. Kita masuk ke EDA, Exploratory Data Analysis. Kita cek dulu, ini belum masuk data understanding ya. Pertama kita cek dulu tab info. Sorry, sebelumnya masih ada ini ya, ada objek doang dua. Cek describe, cek info, cek duplikat, cek empty atau null dari komentar teks ini yang kayak gini. Nah, empty gini, empty string. Terus kita cek distribusi karakternya, berapa banyak nih teksnya ini tuh, berapa panjang gitu.
sama frekuensinya berapa sering. Kita lanjut aja. Shape-nya bisa kita lihat di sini. 76.636 row dan 2 kolomnya. Lanjut. Nah, kita cek ada berapa yang isna. Isna itu ada satu ya nih. Yang tadi. Ini. Nanti bakal drop. Ini belum dropping, tapi kita cek doang. Nah, ini text line. Untuk mendapatkan text line ya. Text line. Nih, text line yang ini. Kita harusnya belum dapat ini semacamnya. Nah, ini ada berapa karakter gitu, ada 18 misalnya. Oke, lanjut aja. Tuh, kita describe biar kita tuh tahu mediannya berada di 90, minnya berada di 151. Jadi berarti rata-rata komentar itu berisi 90 sampai 200-an gitu karakter kebanyakannya. Nah, ini penting nih nanti. Terus lanjut kita cek duplikatnya ada 115. Berarti nanti kita drop, kita cuma butuh satu dari beberapa ini, misalnya yang semoga teratasi nih. Tapi semoga teratasi misalnya ada 115, kita cuma ambil satu, yang lainnya bakal kita drop biar nggak mempengaruhi sentimen. Total akurasi satu sentimen. Lanjut ke EDA. Nah, di sini kita bisa lihat frekuensinya sama distribusi chartnya. Bahkan ada yang sampai 7.000. Di sini ya, maksnya 7.424. Nih, ada mungkin satu orang yang harus saya buka ini ya. Tuh, mayoritas komentar di area plus minus 200 ya. Ini bahkan ada maksnya sampai 7.000 lebih. Ini 7.424. Mungkin dia curhat, mungkin dia salin berita teks di artikel, atau opini dia emang panjang atau apapun itulah. Komentar panjang malah bisa jadi emosional, bisa jadi di argumentatif, bisa jadi bernada negatif. Maka dari itu kita gak bakal drop ini, kita nggak bakal drop yang lebih dari 75%. Oke, di sini ya, yang lebih dari 1.000. Ini kurang dari 1.000, sorry. Nah, ini di sini rata-rata berada di sini ya. Ini cukup penting nanti. Nah, untuk yang lebih dari 1.000 char, yang 7.424 tadi ya. Cuma ada beberapa sekitar 1,08%. nih kita cari persenannya yang lebih dari 1.000 karakter, lebih dari sama dengan cukup banyak lah ya, 1,08 yang mungkin berapa, sekitar 80-an mungkin, atau 60-an. Nah, kita cek di boxplot sekarang. Boxplot itu ada median, ada interquartilnya sempit ya. Ada yang 7.044 tadi. Ini di sini banyak outlier, tapi di sini mediannya rendah, IQ-nya sempit, dan banyak sekali outlier. Banyak outlier berupa komentar panjang yang adalah karakteristik alami dari diskusi politik. Jadi komentar panjang itu wajar nih di video berbasis diskusi politik. Makanya kita akan keep datanya, kita nggak bakal drop agar untuk menjaga konteks opini ya. Nah, kita masuk ke data preparation. Kita tadi drop duplikat, terus hilangkan empty text atau komen, lalu kita pakai regex untuk erase hashtag, add links, dan white space, dan kita lakukan lowering case. Nah, ini dilakukan untuk menghapus komentar-komentar yang spasi saja atau ada hashtag, mention link secara semantik. Tapi memang ada yang kosong seperti ini, misalnya kayak dia cuma spasi, atau dia backslash n, atau di backslash tab. Dan komentar teks duplikat itu tidak diperlukan karena kita hanya butuh salah satu sentimennya saja dari duplikat tersebut. Oke. Di sini ya, kita drop duplikatnya, kita drop juga yang kosong. Terus kita cleaning. Ini kita buang yang HTTP sama ada www, kita lowering teksnya biar semuanya setara nih. Gak ada yang uppercase lagi, jadi lowercase semuanya. Terus kalau ada yang mention nama orang, misalnya add semoga teratasi, hashtag semoga teratasi, bakal di drop, bakal kita return teksnya doang. Nah, white space juga semoga spasi teratasi, bakal dihilangkan white space nya.
Terus lanjut kita apply, lanjut ke sini. Setelah kita clean, ternyata nggak jauh beda ya. Kita cuman drop beberapa 115 dupe dan satu white space komentar. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Saya akan jelasin dulu ini sebelum nanti di modeling saya nggak bakal jelasin lagi. Oke. Pada tahap sini saya pakai fine-tune NLP, Natural Language Processing, Sentiment Classifier agar model belajar konteks, paham urutan kata, karena datanya punya banyak komentar informal dengan slang. Oleh karena itu, saya menggunakan embedding berbasis transformer dan leksikon sebagai pembanding. Biasanya leksikon agak sering mislabel karena slang-slang dictionary-nya mungkin kurang lengkap sehingga susah untuk digunakan pada komentar YouTube. Makanya kita deep learning ya, karena slang-slang itu susah sekali untuk dibaca bagi leksikon base. Nanti kita melakukan tokenizer ini agar mengubah bahasa manusia ke bahasa numerik atau NLP klasik ke deep learning agar dia bisa belajar ya. Itulah kenapa kita pakai tokenize. Di sini nanti akan memakai tokenizer dan Indobert untuk encodingnya. Di dalamnya dilakukan truncation agar memotong teks dari belakang yang lebih dari max length karena makna utama komentar itu biasanya di awal. Kayak saya set 256 karena 70% berada di pada 171. Di sini maksudnya ya. Kan 75% ada di 171. Right. Oke, jadi inti komentar itu biasanya berada di char 0 sampai bukan char 0, token 0 sampai 256. Jadi makanya di sini kita pakai token, kita ambil batch text-nya yang udah di clean, terus padding. Nah, nanti akan saya jelasin paddingnya, sama truncation-nya true. Truncation itu untuk memotong teks di belakang 256. Jadi misalnya ada yang 7000 tadi, kita nggak perlu 7000-an karakter tuh buat belajar tuh, nggak usah. Biasanya komentar tuh gagasan pokoknya tuh biasa berada di 250-an 6. Nah, karena makanya dari itu rata-rata berada di sini di 70%. Makanya kita ambil 256 ya, bukan 512 atau mungkin overkill kalau hanya 512. Nah, kita ambil 256 sebagai max length-nya. Lalu lanjut ke sini. Paddingnya, kita padding ya. Paddingnya juga sampai max length agar jika kalimat hanya 40 token, maka akan ditambah padding sampai 256 untuk menyetarakannya. Sesuai max length-nya. Saya contoh. Pria solo. Pria itu jadi 1 2 3 4 nanti. Ini satu token. Solo 5 6 8. Jadi 2. Ini tokennya ada 2 sudah. Untuk clean text ya. Cuman 2 kan misalnya. Nah, kan sampai 256. Ini diidentifikasi sebagai 1, ini sebagai 1. Sisanya sampai 256 akan jadi 0 atau padding. Nah, 134, atau ini indeks 0, indeks 1 nya sebagai token asli dan padding untuk menciptakan max length. Tapi model tuh biasanya model bakal mengabaikan padding ya. Cuman sebagai penyetaraan aja. Jadi transisinya tuh yang awalnya ini awalnya clean text, ini mana clean text bakal menjadi input ID dan attention mask ya, token asli dan padding untuk deep learning. Jadi misalnya semoga teratasi bakal berubah jadi input IDs yang seperti ini, terus nanti bakal sampai 256 ya, mana yang asli mana yang padding bakal dipelajari oleh model nggak bakal mengabaikan padding sebenarnya. Oke, lanjut. Cuman kan sampai 256 kan. Nah, juga model hanya terima input IDs. Nah, benar nih untuk Indobert. Untuk deep learning dia nggak ngerti teks kayak gini, makanya kita menggunakan input IDs yang udah berubah jadi ini dan attention mask ya, membedakan yang mana yang berguna mana yang enggak gitu. Batch size nya cuma 16, artinya 16 komentar diproses secara bersamaan. Nah,
lanjut aja. Oh, kita nge-tokenize ya. Nah, kita drop yang nggak bakal kepake buat modeling. Terus kita set format jadi torch. Karena apa? Kenapa torch? Karena model hanya terima input ID dan attention mask. Jadi kita wajib tensor gitu, formatnya torch untuk deep learningnya. Makanya kita drop nih di sini. Karena ini nggak bakal dibaca oleh model pas training ya. Nah, sebelum tokenize itu masih ada video ID dan teks kan. Nah, sesudah tokenize itu kita cuman menyisakan clean text yang berisi input ID dan attention marks yang berisi 1 dan 0. Pertama, kita lakukan weak labeling. Weak labeling berdasarkan pre-train model yang ini. Nah, kita dapat sentimennya. Ini belum fine tune, belum training. Ini cuma sebagai weak supervision atau weak labeling aja. Nah, lanjut. Resultnya ini maksudnya mana sih result? Nih, ini kita sentimen label ya. Misalnya dia teksnya kosongan atau emoji misalnya, bakal return neutral otomatis ya. Misalnya apa kayak gitu. Oke, ini kita dapat label lah pokoknya di sini. Kita dapat label sentiment. Ini sebagai label weak labelingnya. Kita apply. Nah, kita dapat negatif, positif. Ini positif misalnya. Terus yang bukan gundul negatif misalnya. Nah, semacamnya lah ya. Kehadiran Bapak Presiden semacamnya love positif gitu. Weak labeling belum kita fine tuning. Lanjut. Nah, kita labeling mapnya. Mapping labelnya. Negatif sebagai 0, netral sebagai 1, positif sebagai 2. Kita value counts, kita dapat ini balance ya, karena banyak yang negatif dan positif tapi netralnya dikit. Maka dari itu kita menghitung class weight dulu. Nah, kita menghitung class weight ya. Sini kenapa kita dapat 0,5, dapat 2,3, 1,7? Itu karena menggunakan formula compute dari class weight. Nah, total jumlah data dibagi jumlah kelas kita ada 3 dikali jumlah data pada kelas ke I. Misalnya ini negatif ada 4967 ya. Ini 4967. 7510 bagi 3 kali 4967 hasilnya 0,5 dan seterusnya. Nah, ini digunakan untuk apa? Nah, jadi class weight ini untuk kita memaksa, kita nggak memanjakan untuk yang negatif ya. Untuk yang negatif kita nggak memanjakan labelnya karena dia udah banyak nih. Jadi model nggak perlu belajar keras untuk mengenali label sentimen negatif. Justru kita memaksa yang paling sedikit, yaitu netral ya. Netral, kita suruh modelnya belajar keras, belajar mati-matian untuk mengenali model ini netral atau enggak gitu. Kita memaksa dia untuk belajar. Maka dari itu mungkin kita bisa sebut hukuman kali ya. Kita menghukum model paling berat itu berada di netral untuk kita belajar mati-matian gitu, mengenali sentimennya. Untuk ini ringan hukumannya. Untuk yang netral berat, terus yang positif sedang lah ya, 1,71. Cukup berat sih sebenarnya, cuma ya cukup lah ya, karena dia imbalance ke sini, makanya kita hukumnya sedikit. Tapi kita suruh dia belajar mati-matian untuk mengenali yang netral dan positif pas training ya. Nah, ini kita udah udah mapping. Kita lanjut ke modeling. Oke, saya menggunakan splitting data ya, menggunakan Stratify untuk menentukan proporsi kelas pada data trend dan data test. Oke, saya nggak pakai K-fold karena BERT itu best practice-nya memang data split terlalu overkill mungkin, karena saya UAS kan mungkin terlalu overkill kalau saya pakai K-fold, karena saya training pakai test split itu 4 jam. Jadi kalau 4 kali 10 jam, 10 mungkin 40 jam untuk training ya. Jadi saya nggak pakai K-fold
Ini udah best practice juga sih, pakai split aja dengan class weight yang pas. Class weightnya udah kayak gini bener. Kita menggunakan makro F1 juga nanti sebagai evaluationnya. Pertama kita split dulu tesnya jadi 20, trainnya jadi kita cek di sini aja langsung ya, jadi 6000 ya. Terus tesnya jadi 1500-an. Oke, nih positif negatif, nah kita bagi dua gitu, 80-20 proporsinya untuk label yang ini, yang udah 1010 nya. Kita lanjut ke Hugging Face. Nah ini sebenarnya data preparation tadi kita pakainya di modeling. Ini kan cuman sebagai eksplorasi ya, yang truncation tokenizer semacamnya di data preparation. Nah ini kita udah masuk modeling, sama ya prinsipnya, kita cuman ngambil input ID sama attention masks. Nah kita ambil lagi dari Hugging Face, kita remove index level 0. Lanjut kita ini tokenizernya. Nah ini kita baru pakai tokenizer beneran buat training ya, nggak kayak yang sebelumnya itu kan cuma eksplorasi. Sini masih ada clean text, kita masih perlu soalnya, jadi kita nggak bakal drop dulu. Nah di sini kita batchnya itu clean text bukan teks ya. Ini udah benar-benar bersih, paddingnya masih sama, max length 256, truncationnya masih betul true, bakal memotong kalau nya 256, di belakang 256 bakal kepotong maksudnya, jadi sebelum 256 aja yang kita ambil. Lanjut di encode dulu. Nah baru kita nggak butuh clean text lagi karena sudah encode data. Sudah jadi labelnya udah ke encode. Nah untuk modeling training kita cuma perlu input ID dan attention mask. Maka dari itu, oh ya kita ubah jadi torch dulu ya formatnya, ubah jadi torch. Ini penting karena model nggak bisa belajar kalau nggak pakai format tensor torch ini ya. Oke kita set format jadi torch. Terus lanjut. Nah ini model cuman bakal mengenali input ID dan attention mask, dia nggak bakal mengenali label. Maka dari itu kita kelas labelnya kita set jadi negatif, netral, dan positif ya. Yang ini labelnya. Jadi kita menaruh label. Oke, di sini baru kita lakukan encoded split ya. Ini yang udah jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini udah terlaksana ya. Sorry. Di dalamnya ada ini ya. Ini sebagai label, udah di sebagai label di sini. Ini udah bener. Kita bakal pakai mana? Kita bakal pakai dua-duanya ini ya sebagai training ya. Ini udah dalam bentuk bahasa numerik nih, bukan NLP klasik bahasa Indonesia lagi. Kita lanjut. Oke. Oh saya lupa saya ini ya. Sampai mana tadi? Oke. Nah kita lakukan tokenization training dengan kolom fitur yang depannya label, input ID, dan attention mask. Lalu kita set ke torch atau tensor ya. Jadikan label sebagai kelas label yang tadi dalam tokenize, lalu split data yang sudah full tokenize menjadi train dataset dan test dataset. Tapi di sini namanya train dataset dan eval dataset, sorry. Yang ini adalah. Nah data kita sudah siap training kalau kita udah seperti ini ya. Ada label yang siap dibaca sebagai label, terus ada input ID dan attention mask sebagai clean text ya. Lanjut. Pertama kita load model pattern dulu dan fine tune nya. Saya override 0 sebagai negatif, 1 netral, 2 positif, di sini 6003. Nah kita ambil pretrain nya, terus di sini ada training argument. Nah kenapa kita pakai ini? Sebagai resultnya ada di sini, ada 3. Epoch itu apa? Epoch itu
berapa kali model melihat keseluruhan data. Misalnya keseluruhan data trennya kan 6.000 ya, jadi 3 kali dia keliling gitu, keliling ke seluruh data. 6.000 pertama, 6.000 kedua, dan 6.000 ketiga, atau 3 epoch ya di sini. Epoch ketiga. Lanjut. Kita mau taruh di outputnya result. Nah, ada dapat checkpoint 1, checkpoint 2, dan checkpoint 3. Kita langsung lihat dari sini aja. Kedua, saya import menggunakan training argument untuk menuliskan parameter untuk training. Ini parameternya banyak. Apple strateginya kita epoch ya. Ini epoch untuk evaluasi training, generalization, dan loss training. Bisa kita monitor ya berapa loss trainingnya gitu. Terus save strategi untuk menghasilkan checkpoint step epoch. Nah, ini menghasilkan 3 ini karena 6 train epoch 3. Terus ada learning rate. Learning rate itu dari 1E min 5 sampai 5E, tapi saya menggunakan standar fine tuning 2E aja learning rate nya. Terus ada batch size. Batch size nya 16. Nanti kita bakal bahas batch size juga dikit. Saya lanjut aja, lanjut ke weight decay nanti bakal dibahas. Load base model at and true, kita bakal milih epoch terbaik dari 3 ini. Terus metric for base model, kita pilih macro F1. Nanti saya jelasin kenapa beberapa ini ya. Lanjut. Nah, metrik yang kita pakai itu adalah, cara perhitungannya adalah akurasi, F1, precision, sama recall. Lanjut ke sini ya. Epoch itu adalah 1 kali model melihat data training. Jika datanya 6.000 dan batch size 16, maka 6.000 bagi 16 atau 375 step per epoch ya. Lanjut. Epoch hanya 3 kali karena sudah pre-train ya, makanya kita nggak terlalu banyak epochnya, karena kalau terlalu banyak overkill jadi overfitting nanti, atau terlalu dikit jadi underfitting. Jadi 3 itu udah pas menurut saya, jadi saya nyobain tuning aja, nggak usah, karena ini udah pre-train jadi saya nggak train ulang, tapi ini fine tuning aja. Kita jelasin dulu apa itu training loss. Training loss itu kesalahan model pada training, jadi dia salah mengidentifikasi itu. Rumusnya adalah cross entropy nih, L sama dengan semacamnya yang sudah terlihat ya. Sorry, actual label sama probability prediction model jumlah kelasnya ketiga. Caranya gini, ini C itu 3 ya tadi ya, C nya 1 sampai 3 berarti. Terus actual label, logarithm log probabilitas untuk dapat training loss. Lanjut ke validation loss. Validation loss itu nanti ada di sini. Nah, ini ya, saya jelasin dulu dikit. Kesalahan model di data yang tidak dilatih untuk mendeteksi overfitting sama training. Oke. Mendeteksi overfitting dan apa namanya, underfitting ya. Kalau makin naik makin jelek lah ya anggapannya. Ini juga training lossnya kesalahan model. Kita lanjut aja. Weight decay itu apa ya, kayak tadi ya, weight decay kayak sini. Ini weight decay itu hukuman untuk bobot besar kayak tadi yang 0,5 sama berapa tadi, 2,5 1,7. Rumusnya itu ini, L total sama dengan L data atau cross entropy plus weight decay sigma parameternya model. Jadi weight decay itu mencegah model punya bobot terlalu besar. Misalnya kan ini balance kan, jadi mencegah model punya bobot terlalu besar. Nah, jadi metrik eval ini untuk menghitung evaluasi. Nah, ini metrik eval ini ya, mengevaluasi. Evaluasi. Nah, di sini ada akurasi dulu. Jadi, rumusnya kita udah belajar. Precision. Nah, precision makro F1 sama recall. Precision semuanya diubah jadi makro ya. Ini rumus makro average. Precision makro satu per kelas, total kelas maksudnya. Terus precision itu recall juga makro. Nanti F1 score 2 dikali precision kali recall
per precision plus recall, terus dikali 2 makro F1. Setelah F1 score dapat dari kita makro F1 atau per kelas, terus ya sama kayak di atasnya kita makro average. Makro average dipakai untuk apa? Makro average dipakai agar setiap kelas memiliki kontribusi yang seimbang, kan ini kan imbalance kan, negatifnya lebih banyak gitu. Jadi macro average dipakai agar setiap kelas memiliki kontribusi yang seimbang terhadap nilai evaluasi karena kelasnya imbalance. Jadi makro F1 akan dipilih sebagai metrik utama kita karena performanya adil, kita menggunakan precision tapi juga menggunakan recall. Karena dataset memiliki spekulasi tidak seimbang, metrik mengevaluasi performa model secara adil pada setiap kelas sehingga lebih representatif dibandingkan akurasi lah ya, dibandingkan akurasi yang bias kepada kelas mayoritas. Misalnya gini nih, kita kasih contoh ya, misalnya model masih bodoh ya, model masih bodoh, belum di training, model akan sering prediksi negatif. Nah ini terjadi di leksikon nanti. Misalnya akurasinya negatifnya segini, maka akurasi negatifnya 66, sekitar 66% dari seluruh data untuk menghitung akurasi ya. Ini sedangkan precision dan recall keduanya itu saling berkaitan, saling apa namanya, berkesinambungan ya. Jadi precision itu seberapa tepat prediksi positif dan recallnya seberapa banyak yang terdeteksi gitu, terdeteksi true, benar gitu, seberapa bagus itu. Maka F1 score lah kompromi antara keduanya, karena F1 score itu kan kompromi antara keduanya, precision dan recall, precision kali recall precision plus recall. Maka kita pakai metrik utama kita F1 tapi di macro average nanti agar model seimbang. Jadi kita averaging maksudnya agar model seimbang dan tidak jago di negatif saja, karena negatif kan mayoritas kan. Nah, makro F1 lah untuk menyeimbangkan agar kelas sama penting. Jadi makro F1 itu rumusnya sepertiga atau seperkelas ya, kelasnya 3, F1 negatif, F1 netral, dan F1 positif untuk dapat F1 makro agar memaksa model bertanggung jawab ke semua kelas. Jadi nggak kayak akurasi tadi nih, cuma condong ke bias ke negatif doang misalnya. Ya, kita lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa makro F1-nya yang terbagus adalah yang epoch kedua ya. Maka kita bisa load model mana ya? Nah, ini load base model and true. Jadi kita ambilnya yang epoch kedua sebagai checkpoint. Makanya di sini sebenarnya cukup bagus. Kita ngeliat di makro F1-nya aja, kita nggak usah lihat di akurasi. Ya, isinya 0,85. Nggak terlalu beda jauh 2 dan 3, cuman lebih jelek yang 3, maka yang base model kita pakai itu yang ini, yang 2. Oke, sekarang udah selesai untuk modeling kita udah dapat makro F1 nya udah bagus. Artinya apa? Nanti kita akan jelasin di evaluation ya. Kita masuk ke evaluation. Oke. Ini dia. Model harus bisa membedakan kritik ya, yang mana yang kritik, mana yang support, yang dukungan kepada pemerintah, dan juga opini netral, atau cuman dia yapping ya, yang kan cuman ngomong-ngomong doang. Sesuai tujuan awal pada business understanding. Tujuan awal kita kan menganalisis sentimen masyarakat ya terhadap pemerintah Indonesia terkait peristiwa banjir di Sumatera. Maka dari itu kita harus membedakan yang mana yang kritik, mana yang positif, mana yang netral. Oke, kita metrik yang akan kita gunakan pada evaluation adalah akurasi, precision, tapi yang makro, recall juga yang makro, dan makro F1 sebagai matrik utama kita. Ini masih Indober, kita belum leksikon. Nanti di akhir saya akan bahas leksikon. Oke. Sini hasil evaluation kita. Untuk negatif F1 skornya itu makro average-nya itu 0,8, F1 skornya 0,95. Artinya apa? Sini ya, precisionnya 0,94. Oh ya, kita bahasnya precision dulu ya. Prediksi negatif sangat tepat, berarti jago nih modelnya prediksi yang negatif. Terus recall-nya 0,96. Hampir semua komentar dari 4000 berapa tadi? Dari 900-an ini. Hampir semua komentar negatif berhasil ditangkap oleh model. Terus lanjut ke yang netral.
precisionnya 0,81 ini ya cukup lah ya. Dan recallnya agak rendah lah ya untuk menangkap yang netral, mungkin masih bisa diperbaiki nanti, tapi ya untuk sementara oke, sampai sini aja netral ya. Terkadang komentaran netral tuh bisa tarik ke negatif atau positif. Netral tuh memang agak ambigu karena ya sulit lah ya, ada slang-slang gitu, ada bahasa-bahasa yang kurang informatif lah ya untuk model. Untuk positif, modelnya cukup konsisten untuk mendeteksi kalimat support. Nah, kayak tadi yang semoga teratasi tadi tuh. Sinilah dimana semuanya itu penting. 0,86. Model seimbang, tidak menang di kelas negatif aja, tapi juga bisa di positif dan netral. Jadi model layak pada seluruh kelas sentimen. Ini kesimpulan saya ya setelah evaluation. Jadi cukup oke untuk model sekarang, cukup layak dipakai. Saya simpulkan model cukup baik untuk menjawab masalah karena kritik pemerintah terdeteksi kuat, peran negatif terdeteksi kuat ya. Pressure-nya dan sentimen positifnya tidak tertutup, dan opini netral masih bisa kita lakukan fine tuning ya. Kita masih bisa lakukan, misalnya di sini saya ada notice satu tadi kesalahan yang bisa kita perbaiki. Mana ya, di bagian bagian mana sebenarnya, kita ada lihat. Nah, harus di sini saya bisa tambahin kalau teksnya itu misalnya saya kurang dari 3 nih, misalnya cuman sem atau semo, itu kan kurang informatif. Kita bisa return ke neutral aja langsung, tapi ini kan saya udah telat lah ya, saya udah telat nambahinnya, jadi nggak usah. Misalnya teksnya cuma satu nih, misalnya dia cuma P doang ya, P gitu, itu kan nggak bisa, sentimennya nggak ketahuan kan itu apa. Misalnya P doang, gini doang, P doang, itu nggak tahu, nggak ketahuan. Tapi ya udah terlambat lah ya, nggak usah. Kita bisa fine tuning lagi sebenarnya, nggak usah. Kita lagi ke bawah, kita lanjut ke evaluation. Nah, di sini visualisasinya, distribusinya ada 994 untuk negatif, 217 untuk netral, dan 292 untuk positif. Sini ya, 994 dan semacamnya dalam bentuk visualisasi. Maaf, visualisasi kurang bagus ya. Nah, ini untuk conversion matrixnya dalam bentuk visualisasi, yang lebih bagus yang ini sih. Nah, precision untuk negatifnya 0,94, untuk netral 0,81, positif 0,85. Recall 0,96 untuk negatif, kita udah bahas tadi ya. 0,3 yang paling rendah nih. Recallnya 0,86. Netral aja sih yang kurang bagus karena ambiguitas tadi. Simpul saya ini ya cukup baik untuk menjawab masalah yang kita tanyakan di awal di business understanding. Keterbatasan pada model kita, bahasa slang atau ejaan yang salah bisa timbul ambiguity dan komentar ironi atau sarkasm sulit terdeteksi sempurna karena label masih dari pretim model. Harusnya label kita bisa labeling sendiri. Maksudnya saya yang labeling manual gitu, tapi ini kan masih pakai pretim model kepala ya. Terbatasnya saya tulis netralnya masih jelek lah ya. Terus kita masuk ke leksikon dulu deh. Leksikon itu apa? Kita masuk ke ini ya. Leksikon itu menggunakan weight ya. Weightnya misalnya high nambah 3, merekam nambah 2, paripurna nambah 1, misalnya negatif, buntu min 3. Jadi gimana maksudnya? Misalnya wordnya itu hutan gundul, misalnya dia ada di negatif hutan, misalnya saya ada hutan ya, hutan min 2,
maka dan gundul min 3, jadi min 2 tambah min 3, jadi bakal pada label negatif, terus weightnya 0 min 5 gitu jadinya. Ya, sebagai itu leksikon kayak gitu emang. Nah, nah sini cukup terlihat ya, beda. Hutan gundul di sini negatif, nah di sini positif. Tapi ini untuk yang sentimen sebelah ya. Nah, Dobert ini yang leksikon. Pada leksikon saya juga dapat confusion matrixnya, sorry ya, classification report ya maksudnya. Saya cukup jelek ya. Oke, precision 0,7, recallnya 0,79, tapi macro average-nya 0,4. Ini enggak banget ya, karena nggak tentu ada kata seperti misalnya kata kata apa ya, misalnya negatif itu kata bohong. Siapa tahu nggak ada kata-kata bohong kan di sini, atau slang misalnya kayak anjir gitu, nggak ada di negatif. Jadi dia bisa salah apa namanya, bisa salah labeling, label ini salah, bisa nggak nemu negatif, nanti malah bisa jadi positif padahal kata-kata misalnya anjir doang misalnya. Karena nggak ada di negatif PTSP, maka dia tetap jadi netral karena nol kan gitu. Itu sebagai pembanding aja sih ya. Misalnya dia lebih dari 0 positif, kurang dari 0 negatif, selain itu netral. Kayak gitu untuk pembanding ya. Cukup jelek, bisa diri sendiri aja, kita nggak usah bahas. Kita masuk ke terakhir, deployment. Kita bisa deploy model sebagai alat analisis opini publik, karena ini saya rasa cukup oke, tapi masih bisa kita fine tune. Bisa kita tambah data, bisa tambah channel YouTube lagi. Terus kita bisa lakukan pelabelan sentimen otomatis, jadi tinggal kayak gini nih. Ini masih bisa ya, misalnya woi label positif kan, misalnya skor apa gitu lah, misalnya Prabowo, misalnya pria Solo. Nah, bisa pelabelan otomatis ya, kita bisa lakukan itu. Terus analisis top negative word ya, karena negatifnya banyak banget kan, kita bisa tahu kata-kata yang sering banget orang pakai itu apa sih gitu. Nah, itu bisa juga kita analisis top negative word, apa yang menyebabkan masyarakat itu marah. Misalnya hutan sebagai top negative word, nah kita bisa tahu gitu orang marahnya karena apa gitu misalnya. Kira-kira begitu untuk classification. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.